Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari Jumat 8 Oktober 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kiranya terus menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini 2 Tawarik pasal yang ke-32. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami sembah, puja di dalam Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat hari yang Tuhan percayakan pada kami hari ini. Biarlah Engkau yang terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus yang memampukan untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iman membutuhkan 3 unsur. Yang pertama pengetahuan, kemudian keyakinan dan tindakan konkret. Pengetahuan itu timbul dari dogma ataupun doktrin tentang Allah, ya. Dalam istilah teologi disebut proper. Kemudian keyakinan muncul dari penerimaan akan kebenaran Allah, proper tadi, melalui tradisi gereja yang kita ikuti. Sedangkan tindakan konkret merupakan ekspresi dari pengenalan akan Allah secara pribadi. Dari kita mengetahui melalui doktrin, timbul keyakinan terhadap doktrin yang kita miliki. Kemudian dari keyakinan itu muncullah tindakan sebagai ekspresi dari pengenalan akan Tuhan, keyakinan yang dalam akan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks yang kita baca pada hari ini, kerajaan Yehuda sedang menghadapi kesulitan karena mereka akan diserang oleh kekuatan yang sangat besar, yakni Raja Asyur. Di dalam pasal 32 ayat 1 sampai yang kedua demikian firman Tuhan. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu datanglah Sanherib, Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada perasaan takut yang mengoyahkan kepercayaan diri rakyat Yehuda. Mereka lupa bahwa Allah Israel adalah tempat perlindungan yang abadi dan yang kokoh. Hizkia tampil di hadapan rakyatnya memberi kata-kata penghiburan yang menguatkan hati rakyatnya bahwa Allah akan menyertai dan berperang bagi umatnya. Ayat yang ke-7 dan ke-8 merupakan perkataan Hizkia yang memberikan kekuatan kepada rakyatnya. Demikian perkataan Hizkia dalam ayat 7 dan 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Hizkia memberikan perkataan yang menguatkan dan menghiburkan rakyatnya. Ia menyadari bahwa iman membutuhkan tindakan konkret. Kita percaya kepada Tuhan, maka ada tindakan yang menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Di sini dijelaskan oleh perkataan Hizkia bahwa tangan Tuhan yang akan menyertai rakyat Yehuda. Hizkia mengerjakan apa yang menjadi bagiannya dengan memperkuat pertahanan kerajaan Yehuda berlapis-lapis di dalam ayat yang ketiga dan yang keenam.
Raja Asyur memakai taktik meneror untuk mencoba menjatuhkan mental rakyat Yehuda. Raja Asyur ingin menimbulkan kekacauan dari dalam sehingga dapat menaklukkan kerajaan Yehuda tanpa berperang. Dengan kesombongannya, Raja Asyur menghujat kekudusan Allah Israel. Itu ditulis di dalam ayat yang ke-13 sampai yang ke-19. Namun berkat kerendahan hati Hizkia yang tersungkur di hadapan Tuhan dan berdoa, juga didukung oleh Nabi Yesaya, Allah menumpas armada perang Raja Asyur yang sombong tanpa ampun. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman dinyatakan dengan tindakan konkret. Tuhan disenangkan atas apa yang dilakukan oleh Hizkia dan Tuhan mendatangkan mujizat luar biasa. Hizkia mendapatkan kemenangan atas Sanherib. Hizkia didukung oleh Nabi Yesaya berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kemenangan terjadi atas kerajaan Yehuda. Namun sangat menyedihkan di dalam ayat yang ke-22, 23 mengatakan, banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Nah, kemenangan itu membuat Hizkia menjadi lupa diri dan menjadi sombong. Akibatnya Allah menjatuhkan murka atas Hizkia dan rakyat Yehuda. Ayat 24. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Namun di dalam ayat-ayat selanjutnya Hizkia menyadari keberdosaannya. Hizkia dan seluruh rakyat memohon pengampunan kepada Tuhan. Ayat 26. Dan Tuhan memulihkan kembali kondisi Hizkia dan umatnya. Hal ini membuat para penguasa Babel keheranan dan juga menjadi takjub. Ketika Israel yang dianggap sebelah mata bisa mengalahkan Sanherib, kerajaan Asyur. Namun ketika Israel tidak hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, maka murka dinyatakan atas mereka. Dan ketika mereka kembali berbalik kepada Tuhan, mereka dikuatkan kembali. Dan ternyata apa yang terjadi dalam kehidupan umatnya menjadi perhatian bagi bangsa-bangsa lain. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengajarkan kepada kita, ketika kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkannya sebagai wujud iman yang dinyatakan dengan tindakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, percaya membutuhkan penyerahan secara total kepada Tuhan. Dalam kepasrahan iman percaya kita akan menyadari bahwa kebesaran Tuhan itu akan bisa melampaui segala akal dan pikir kita. Sebab banyak perbuatan Tuhan yang ajaib tidak dapat dinalar oleh pikiran manusia
termasuk kita yang terbatas. Hanya melalui iman kita memahami bahwa semua yang terjadi, bahkan kemenangan, berkat yang diberikan kepada umatnya, kita memahaminya itu sebagai anugerah rahmat dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan sebab Ia selalu hadir dalam kehidupan mereka yang menggantungkan hidupnya dan harapannya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita pergumulkan sebelumnya sebagai anugerah dan berkat Tuhan, janganlah kita terlena terhadap berkat dan anugerahnya sehingga kita menjadi sombong dan lupa diri. Bapak Ibu saudara-saudara, setiap pengalaman bersama dengan Tuhan yang mendatangkan keberhasilan dan berkat, biarlah itu menjadikan kita semakin teguh di dalamnya, semakin berpengalaman dengan Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi tantangan apapun, pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami menguatkan kita untuk tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena dengan itulah kita mendapatkan kekuatan, dan Tuhan siap memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa beriman kepada Tuhan. Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menyatakan bahwa diri kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika itu juga kita sedia untuk mentaati apa yang difirmankannya. Ketika itu juga kita mau melakukan satu tindakan yang menunjukkan iman yang kita miliki kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan sekali lagi jangan lupa ketika kita sudah diberkati, jangan kita menjadi sombong, tetapi kembalikan setiap apa yang boleh kita raih untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan, mengajarkan kepada kami untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Bahkan ketika kami menghadapi tantangan yang sedemikian berat, kekuatan kami adalah Tuhan. Maka Engkau yang memampukan kami untuk mengatasi segala tantangan yang ada. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah yang mau kami imani dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Roh Kudus memampukan untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.